Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit materi tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para du'afa. Allah memberikan kepada kita untuk hidup secara sederhana dan menyantuni kaum du'afa, karena dua hal tersebut adalah perilaku yang mulia yang mengandung banyak hikmah. Orang-orang yang hidup dengan sederhana adalah orang-orang yang hidup dengan bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Ketika mereka kekurangan, mereka tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka mau, dan sebaliknya, jika mereka punya uang, punya rezeki lebih, mereka tidak akan berfoya-foya atau mereka ini tidak akan tergoda oleh kemewahan duniawi dan tidak memanjakan diri dengan fasilitas-fasilitas mewah. Nah, pada zaman modern saat ini, kesederhanaan ini cukup langka. Buktinya banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang merasa hidupnya ini kurang cukup. Padahal kalau misalkan kita tahu kehidupan asli mereka ini bisa dibilang orang yang hidup dengan kecukupan yang lebih gitu. Bahkan ada orang yang saking gak bisanya hidup sederhana gitu, ketika orang ini masuk penjara, kemewahannya ini pun dibawa masuk ke dalam penjara karena dengan alasan dia ini tidak bisa hidup dengan sederhana gitu. Nah, selanjutnya menyantuni kaum du'afa. Menyantuni kaum du'afa ini adalah memberikan harta, mensedekahkan harta kita atau barang yang bermanfaat bagi mereka. Nah, kaum du'afa ini adalah orang-orang yang lemah atau orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Nah, kaum du'afa ini bukan orang yang miskin saja, melainkan anak-anak yang di panti asuhan, anak-anak yang putus sekolah karena ketidakadaan ekonomi dari kedua orang tuanya dan tidak bisa membayar uang sekolah. Nah, dalam konteks memberikan harta itu bukan selalu berbentuk uang, melainkan bisa berbentuk makanan, pakaian, atau bahkan bantuan medis juga bisa dikatakan sudah menyantuni kaum du'afa, karena hal sedikit pun kalau kita membantu seseorang itu akan bernilai besar. Nah, para ulama mengatakan menyantuni kaum du'afa adalah menghindari diri kita sendiri dari api neraka. Namun pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tanpa kita sadari, orang-orang ini tuh segan untuk mengeluarkan sedikit hartanya untuk mensedekahkan kepada kaum fakir miskin, kaum du'afa, atau orang-orang yang kurang mampu. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya walladzina idza anfaqu, dan apabila orang-orang yang berinfak, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan tidak
berpikir, wa kana baina dzalika qawama, dan berada di antara keduanya atau secara wajar. Jadi ayat ini tuh menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan harta kita sebaik-baiknya, dan jika membelanjakan sesuatu tidak boros atau tidak kikir. Jadi kita harus di pertengahan. Jadi boros enggak, kikir juga enggak, karena jika kita boros atau berlebih-lebihan, kita sama aja menjadi saudara-saudaranya syaitan, karena syaitan ini kan suka hal-hal yang berlebih-lebihan. Nah, kalau misalkan kita mempunyai sifat kikir, bukan hanya Allah saja yang tidak menyukai kita, bahkan orang-orang masyarakat sekeliling kita akan tidak menyukai kita, karena perilaku kikir ini merugikan diri kita sendiri dan merugikan masyarakat sekeliling. Nah, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menggunakan harta dengan sebaik-baiknya ini agar bertujuan agar kaum muslimin ini bisa memanage keuangan secara wajar dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh agama. Nah, jika kita ingin bersedekah, kita tidak boleh berlebih-lebihan atau sedekah secara sewajar-wajarnya. Nah, kan misalkan contohnya kita orang yang si A adalah orang yang seorang kaya raya. Nah, dia ini mempunyai keluarga, punya istri dan punya anak. Kehidupannya cukup mewah, dan ketika keluarga ini bersedekah, mereka harus bisa manage keuangan, yang artinya mereka sedekah bisa dan kehidupan mereka juga bisa. Jadi seimbang, tidak merugikan keluarga, yang artinya tidak merugikan salah satu. Dan kalau misalkan kita ingin bersedekah kepada orang-orang di luar, kita harus melihat ke kerabat kita dulu, ke kerabat terdekat seperti tetangga atau saudara kandung. Jadi kalau misalkan ada kerabat kandung atau tetangga terdekat kita ada yang susah, kita harus menolong terlebih dahulu, mengutamakan yang dekat dulu, karena sama aja kalau misalkan kita sering membantu orang-orang di luar dengan seperti membagi-bagikan makanan atau membagi-bagikan segala hal yang bisa membantu mereka, tapi orang terdekat kita ini kesusahan. Maka Allah menyuruh kita untuk memprioritaskan diri kita, keluarga kita, kemudian kerabat-kerabat kita, kemudian orang-orang di luar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.